Saudaraku, pernahkah Anda merasa sudah berdoa siang malam, sujud sudah panjang, air mata sudah kering, tapi kok ya rasanya permintaan itu masih jauh, mengambang tak bertepi? Hati ini kadang bertanya, "Ya Allah, salahkah doaku? Bosankah Engkau mendengarku?" Kalau iya, tarik napas dalam-dalam, hadirkan hati, dan dengarkan baik-baik. Sebelum Anda memutuskan untuk berhenti mengangkat tangan dan menyimpan tasbih, tonton video ini sampai habis. Karena ada rahasia besar yang Allah simpan di balik penundaan doa itu. Sebuah rahasia yang justru menunjukkan betapa besar cintanya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Alunan keresahan yang menyelimuti hati ketika doa belum terijabah adalah fitrah kemanusiaan kita, dan itu wajar sekali. Kita adalah hamba yang lemah, menginginkan segala sesuatu terjadi instan, seperti mie yang dimasak 3 menit langsung matang. Padahal, janji Allah itu pasti, hanya saja waktunya bukanlah waktu kita. Ketahuilah jamaah sekalian, tidak ada satupun lirihan, rintihan, atau tetesan air mata yang jatuh memohon kepadanya yang terlewatkan, apalagi sampai ditolak mentah-mentah. Setiap bisikan yang kita panjatkan, bahkan yang tersembunyi di sudut hati, telah dicatat oleh malaikat dan didengar langsung oleh Sang Pemilik Jagat Raya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya bukan pada kesediaan Allah mendengar, melainkan pada kesiapan hati kita menerima jawabannya. Entah jawaban itu berbentuk iya, nanti, atau aku ganti dengan yang lebih baik. Sebab Allah itu As-Sami, Maha Mendengar, dan Al-Alim, Maha Mengetahui. Justru, ketika kita merasa bosan atau lelah, disitulah letak ujian keimanan yang sesungguhnya. Doa bukanlah sekadar mekanisme pemesanan kebutuhan, seperti online shop spiritual, melainkan inti dari ibadah itu sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa itu adalah ibadah. Ketika kita berdoa secara terus-menerus, bahkan saat belum melihat tanda-tanda terkabul, kita sedang menunjukkan ketundukan, kepasrahan, dan pengakuan total bahwa hanya Dialah tempat kita bergantung. Sikap istiqoah dalam memohon, meskipun hati mulai bimbang, adalah level ketaatan tertinggi yang sangat disukai oleh Allah. Jadi saudaraku, jangan pernah biarkan perasaan capek berdoa itu merusak nilai ibadah Anda yang sudah tinggi di matanya. Mari kita pahami lagi. Setidaknya ada 3 cara Allah mengabulkan doa seorang hamba. Dan inilah yang seringkali membuat kita salah fokus, lantas merasa doa kita sia-sia. Cara pertama, Allah kabulkan saat itu juga, sesuai persis dengan apa yang kita minta. Dan ini adalah hal yang paling kita harapkan. Cara kedua, Allah tunda atau gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Karena Dia tahu bahwa apa yang kita minta justru akan membawa mudarat bagi kehidupan kita di masa depan. Dan cara yang ketiga, yang paling indah, Allah simpan semua doa itu sebagai pahala murni di hari akhir, sebagai tabungan kebaikan yang nilainya tak terhingga. Terkadang, kita hanya fokus pada doa-doa besar yang belum terwujud, seperti kesuksesan finansial yang fantastis atau jodoh yang sempurna. Padahal di sekeliling kita, banyak doa-doa kecil yang sudah dikabulkannya setiap hari, tanpa kita sadari. Coba renungkan, kesehatan yang kita nikmati hari ini, nafas yang masih berhembus tanpa alat bantu, atau keselamatan saat berkendara. Bukankah itu semua adalah buah dari doa-doa perlindungan yang sering kita panjatkan? Syukuri hal-hal kecil yang terwujud itu, sahabat beriman. Karena rasa syukur itulah yang menjadi magnet bagi terkabulnya doa-doa yang lebih besar. Lalu, bagaimana dengan penundaan jawaban? Inilah skenario yang paling menguras emosi dan menguji kesabaran. Ketika kita memohon A, tapi Allah memberikan B atau justru tidak memberikan apa-apa dalam waktu lama. Kita harus ingat, Allah adalah Zat yang maha bijaksana. Boleh jadi jika permintaan A dikabulkan sekarang, kita akan terjerumus dalam kesombongan, maksiat atau musibah yang lebih besar. Penundaan itu adalah bentuk kasih sayang dan perlindungannya. Ibarat seorang ayah yang tidak memberikan pisau mainan pada anaknya. Bukan karena tidak sayang, tapi karena tahu potensi bahayanya. Yakinlah, ketika Allah menahan, Dia sedang menyiapkan yang terbaik yang jauh melampaui imajinasi kita. Dan yang paling menenangkan sekaligus memotivasi adalah cara ketiga, doa yang disimpan untuk akhirat. Bayangkan saudaraku, di hari yang penuh kegelisahan dan perhitungan amal, kita terkejut melihat timbangan pahala kita yang begitu berat. Padahal kita merasa amalan wajib kita biasa saja. Lalu diberitahu bahwa semua itu adalah hasil dari doa-doa kita di dunia yang belum terwujud. Di saat itu, kita pasti akan berucap, "Ya Allah, seandainya semua doaku di dunia dulu tidak Engkau kabulkan dan Kau simpan saja semuanya untuk hari ini, maka setiap penantian yang terasa pahit di dunia akan berubah menjadi manisnya kebahagiaan abadi di jannah."
Perasaan bosan dan jenuh yang menyelinap ke dalam hati saat berdoa adalah salah satu jebakan halus iblis dan tentaranya. Iblis tidak suka melihat seorang hamba terus-menerus merendahkan diri di hadapan Tuhannya. Mereka akan membisikkan keraguan. Untuk apa lagi kau berdoa? Sudah bertahun-tahun tidak ada hasilnya. Allah tidak peduli padamu. Hati-hati saudaraku, ketika bisikan itu datang, itu adalah sinyal bahwa Anda sudah sangat dekat dengan jawaban. Iblis tahu bahwa sebentar lagi doa Anda akan dikabulkan, maka ia berusaha sekuat tenaga membuat Anda menyerah di garis finish. Oleh karena itu, kunci untuk melawan rasa bosan ini adalah menguatkan husnudzon atau prasangka baik kepada Allah. Jangan pernah sekali-kali berpikir bahwa Allah pelit, Allah tidak adil, atau Allah lupa. Justru, yakini bahwa di setiap detik penantian itu, Allah sedang menyempurnakan waktu terbaik, mematangkan kondisi hati Anda, dan membersihkan jalan agar jawaban doa itu datang dengan berkah yang utuh dan tidak terputus. Husnudzon ini adalah perisai yang akan menjaga keimanan dan harapan kita tetap menyala, meskipun badai ujian menghantam. Selain keistiqomahan, mari kita tinjau kembali adab kita dalam berdoa. Apakah kita sudah memenuhi rukun dan syaratnya dengan sempurna? Ingatlah, doa yang paling berpotensi diterima adalah doa yang diawali dengan pujian kepada Allah, Alhamdulillah, diikuti dengan shalawat kepada Nabi Muhammad, barulah kita mengajukan permintaan. Tata krama ini menunjukkan penghormatan kita kepada Yang Maha Mulia. Jangan langsung to the point meminta, seolah-olah kita memerintah. Dahulukanlah sanjungan dan pengagungan kepadanya, maka Allah akan memuliakan permintaan kita. Ada momen emas lain yang sering dilupakan, yaitu posisi sujud. Jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa posisi terdekat seorang hamba kepada Robnya adalah saat ia sedang sujud. Bayangkan, dahi kita menyentuh bumi, anggota tubuh paling mulia kita tunduk di hadapannya. Inilah momen di mana hijab antara kita dan arsy serasa terangkat. Gunakanlah sujud terakhir Anda dalam sholat, terutama sholat malam, untuk menumpahkan seluruh isi hati. Ucapkan doa dalam hati, atau lirihkan dalam bahasa apapun yang Anda kuasai, karena disitulah waktu paling mustajab untuk bernegosiasi dengan Sang Pencipta. Namun, tidak jarang ada tembok penghalang besar yang menyebabkan doa kita tertahan, dan tembok itu adalah tumpukan dosa dan maksiat yang tanpa sadar kita lakukan. Dosa itu ibarat karat pada hati, menghalangi cahaya hidayah dan menghambat sampainya doa. Kita meminta rezeki yang berkah, namun tangan kita masih sering melakukan kecurangan. Kita meminta kesehatan, tapi lisan kita masih sering menyakiti orang lain. Ini adalah kontradiksi yang harus kita selesaikan. Oleh karena itu, sebelum Anda meminta sesuatu yang baru, pastikan Anda telah membersihkan diri dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, dan memperbanyak istighfar. Jadikanlah istighfar sebagai jembatan yang membersihkan jalan menuju pengabulan doa. Astaghfirullahaladzim yang diucapkan dengan penuh penyesalan memiliki kekuatan luar biasa untuk merobohkan tembok-tembok dosa yang selama ini menjadi penghalang antara kita dan karunia Allah. Mintalah ampunan, karena dengan ampunan, pintu rezeki dan kemudahan akan terbuka lebar. Selain sujud, ada waktu-waktu khusus yang oleh Nabi Muhammad SAW disebut sebagai waktu ijabah, pengabulan. Misalnya, saat antara azan dan iqamah, di sepertiga malam terakhir saat Allah turun ke langit dunia, di hari Jumat, atau saat turun hujan lebat. Jika Anda merasa doa Anda belum terkabul, mungkin Anda perlu lebih serius lagi dalam memanfaatkan waktu-waktu premium ini. Sisihkan waktu tidur malam Anda, meskipun hanya 10 menit, untuk berbicara intim dengan Allah di saat manusia lain sedang terlelap. Sahabat beriman, penting juga untuk mengubah perspektif doa kita. Jangan hanya fokus pada kebutuhan duniawi saja, seperti uang, jabatan, atau pasangan. Angkatlah tangan Anda untuk memohon hal-hal yang lebih fundamental dan abadi. Berdoalah untuk hidayah yang kokoh, istiqomah dalam ketaatan, dan ketetapan hati di atas Islam hingga akhir hayat. Doa-doa spiritual seperti ini jauh lebih berharga di sisi Allah dan biasanya lebih cepat dikabulkan karena ia merupakan kebutuhan primer jiwa. Bayangkan analogi ini, seorang anak kecil merengek meminta permen, padahal orang tuanya tahu permen itu hanya akan merusak gigi. Sebagai orang tua yang bijaksana, mereka menahan permen itu, lalu menggantinya dengan makanan bergizi atau janji liburan yang lebih menyenangkan. Begitulah hubungan kita dengan Allah. Kita meminta permen dunia yang fana, sedangkan Allah sedang menyiapkan nutrisi akhirat yang abadi. Dia tidak menolak, Dia sedang memilihkan yang terbaik untuk pertumbuhan spiritual kita.
Proses menunggu jawaban doa yang panjang itu sejatinya adalah proses pendewasaan spiritual yang paling indah. Selama penantian, kita dipaksa untuk terus-menerus berkomunikasi dengan Allah, merangkai kata-kata dalam munajat, dan merenungkan janji-janjinya. Koneksi yang terjalin selama proses inilah yang menjadi hadiah terbesar, bahkan lebih berharga daripada permintaan itu sendiri. Kita menjadi hamba yang lebih dekat, lebih tawadu, dan lebih mengenal kebesarannya. Kesabaran, sabar, dan tawakal, berserah diri, adalah dua pilar penting yang harus tegak berdiri saat kita berdoa. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah dan putus asa, sementara tawakal adalah meyakini bahwa hasil akhirnya, seperti apapun bentuknya, adalah yang terbaik dari Allah. Seseorang yang mencapai derajat tawakal sejati, ia tidak lagi terlalu cemas apakah doanya dikabulkan atau tidak, karena ia yakin Sang Pemberi jawaban tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Ini adalah puncak ketenangan spiritual yang harus kita raih. Penting untuk kita garis bawahi, jangan pernah bosan, dan yang lebih berbahaya, jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Putus asa adalah dosa besar yang menunjukkan seolah-olah kita meragukan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Ingatlah kisah para nabi, seperti Nabi Zakaria yang berdoa memohon keturunan di usia senja, atau Nabi Ayub yang menderita sakit bertahun-tahun. Mereka tidak pernah lelah mengetuk pintu langit. Semangat dan ketekunan mereka adalah teladan nyata bagi kita. Maka, saudaraku, setelah kita mengupas tuntas rahasia di balik penundaan ini, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya sederhana. Angkat tangan Anda kembali, kuatkan hati Anda, dan teruslah mengetuk pintu langit. Setiap ketukan itu adalah ibadah, setiap tetes air mata adalah pahala, dan setiap penantian adalah janji kemuliaan. Allah mencintai hambanya yang gigih. Teruslah berdoa dengan husnuzon yang maksimal, perbaiki cara ibadah kita, bersihkan hati dari dosa, dan tunggu dengan penuh harap, karena janji Allah itu benar adanya. Sahabat beriman sekalian, semoga renungan singkat ini memberikan energi baru bagi hati kita yang sedang lelah menunggu. Jangan simpan keindahan ilmu ini sendirian. Mari sebarkan tausiah ini agar semakin banyak saudara kita yang kembali bersemangat dalam memanjatkan doa. Komentar di bawah ini, ceritakan pengalaman doa terbaik Anda dan mari kita saling mendoakan. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat baik kami, mudahkanlah urusan kami, dan jadikanlah kami hamba yang istiqomah dalam memohon kepadamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.